Jadi memotong sumbu X itu Y-nya 0. Kita cari Y-nya 0, berarti kita faktorkan, berarti ini X-nya adalah minus 2 atau X-nya sama dengan 2. Terus coba cek di sini batasnya. Batasnya X lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau X lebih dari sama dengan 1, yang ini memenuhi. Lebih dari 1 kan 2 masuk. Sedangkan kalau yang ini terhadap batas ini, apakah memenuhi X lebih dari 1? Tidak. Ya, ini tidak memenuhi. Berarti cuma satu saja yang memenuhi, padahal mintanya 2 titik yang memenuhi. Berarti memang ini motong 2 titik, cuma satunya tidak memenuhi batas. Berarti tetap A salah. Sekarang yang B. Sekarang yang B, Y sama dengan min 2X kuadrat min 6X. Berarti ini dibuat 0 sama dengan min 2X kuadrat min 6X. Ya, saya faktorkan, ya, saya keluarkan minus 2X sehingga X plus 3 sama dengan 0. Berarti min 2X sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya 0 atau X-nya dapat minus 3. Ya. Terus kita cek batasnya. Batasnya X kurang dari batasnya X kurang dari sama dengan min 1. Apakah 0 masuk dalam batas ini? Kurang dari min 1 itu 0 masuk enggak? Tidak. Jadi ini tidak memenuhi. Apakah minus 3 masuk dalam batas ini? Masuk. Jadi jawabannya cuma 1 titik yang memenuhi. Padahal mintanya 2 titik. Jawaban B salah. Jawaban C. Y sama dengan X kuadrat minus 4. 0, ini X kuadrat min 4. Kita faktorkan. X plus 2, X minus 2. 0-nya saya taruh di kanan. Sehingga X-nya dapat minus 2 atau X-nya sama dengan 2. Batasnya adalah X lebih dari sama dengan 1. Batasnya X lebih besar dari sama dengan 1. Apakah minus 2 ini memenuhi batas ini? Tidak. Apakah X sama dengan 2 memenuhi batas ini? Betul. Berarti jawaban C tetap salah karena mintanya dua-duanya harus memenuhi batas. Sekarang yang D. Yang D, Y sama dengan 2X kuadrat plus 8X. Ya. Jadi 2X kuadrat plus 8X sama dengan 0. Saya keluarkan 2X. X plus 4 sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan minus 4. Nah, kita cek batasnya. Batasnya X kurang dari sama dengan 1. Apakah X sama dengan 0 ini memenuhi batas ini? Kurang dari 1? Betul. Ya, betul ya. Apakah X sama dengan minus 4 ini memenuhi batas ini? Betul. Jadi dua-duanya memenuhi. Jadi jawabannya D. Nah, E nggak usah dikerjakan karena udah ketemu jawabannya. Silahkan screenshot dulu nomor 7. Sudah? Sudah di screenshot ya? Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 8. Fungsi kuadrat berikut yang grafiknya memotong sumbu Y. Nah, yang tadi memotong sumbu X, sekarang memotong sumbu Y. Nah, memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, jawaban yang A dulu. Ya, X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita cek mana di antara jawaban A, B, C, D, E yang memenuhi. X sama dengan 0.
Nih, untuk yang A, itu kan X-nya ini, lihat domainnya aja dulu. Lihat domainnya, X-nya kurang dari sama dengan min 1. Apakah 0 ini masuk dalam batas ini? Masuk nggak? Apakah 0 ini masuk batas ini? Tidak. 0, ini kan kurang dari min 1. Kurang dari min 1 ya, min 1, min 2, min 3. 0 tidak masuk sini, berarti jawaban A salah. Jawaban B, X kurang dari 1. Apakah 0 itu masuk di sini? Iya, masuk. Jawaban C, kita cek sampai di E dulu. Terus yang C adalah X kurang dari sama dengan min 2. Apakah 0 ini masuk dalam batas ini? X sama dengan kurang dari minus 2? Tidak. Terus jawaban D. Jawaban D itu X lebih dari sama dengan 1. Apakah 0 ini masuk dalam batas X lebih dari 1? Tidak. Terus jawaban E. X kurang dari sama dengan min 1. Apakah X sama dengan 0 itu memenuhi batas ini? Tidak juga. Jadi jawabannya cuma satu, yaitu B. Nah, silakan screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Fungsi kuadrat berikut yang grafiknya tidak memotong sumbu X. Coba lihat di sini ya. Lihat teorinya dulu. Ini memotong sumbu X gini, menyinggung sumbu X gini. Jadi memotong, tidak memotong. Berarti tidak memotong sumbu X ya. Lihat gambar yang ini dengan ini. Tidak memotong sumbu X itu diskriminannya kurang dari 0. Diskriminannya kurang dari 0. Ya. Tidak memotong sumbu X berarti gambarnya seperti ini yang saya centangin ini dengan ini. Berarti diskriminannya kurang dari 0. Ya, syaratnya itu. Ya, diskriminan kurang dari 0. Jadi dari jawaban A, B, C, D, E kita cari tidak memotong sumbu X itu diskriminannya kurang dari 0. Untuk yang A dulu ya. Y sama dengan min X kuadrat plus 2. Berarti ini A-nya min 1, B-nya 0, C-nya 2. Berarti diskriminannya kita hitung B kuadrat min 4AC. Ini syaratnya ya. B-nya adalah 0 kuadrat min 4A-nya min 1, C-nya 2. Jadi diskriminannya adalah min 4 kali min 1 positif 4 kalikan 2 8. Padahal tidak memotong sumbu X itu diskriminannya harus kurang dari 0. 8 ini lebih dari 0, berarti ini salah. Mintanya diskriminan kurang dari 0. Kurang dari 0 itu min 1, min 2, min... Pokoknya jawabannya negatif. Sekarang yang B. Ya. Y sama dengan min X kuadrat min 9X min 20. Berarti A-nya min 1, B-nya min 9, C-nya min 20. Berarti kita cari diskriminannya B kuadrat min 4AC min 9 dikuadratin min 4A, A-nya min 1, C-nya min 20. Ya, jadi diskriminannya 81, ini min positif. Positif 4 dikalikan minus 20 berarti minus 80. Jadi diskriminannya adalah 1. Padahal mintanya diskriminannya kurang dari 0. Ini lebih dari 0. Salah. Ya, cari yang C. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 10. Berarti ini A-nya 1, B-nya minus 6, C-nya 10. Kita cari diskriminan B kuadrat min 4AC
B-nya adalah minus 6 dikuadratin, min 4A-nya 1, J-nya 10. Jadi 36 dikurang 40. Jadi diskriminannya adalah min 4. Nah, ini betul. Ini D kurang dari 0. Jadi jawabannya C. Dah, screenshot dulu. Dah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Fungsi kuadrat berikut yang grafiknya memotong sumbu X positif. Memotong sumbu X positif. Memotong sumbu X positif. Coba lihat sini. Memotong sumbu X positif. D lebih dari 0, A kurang dari 0, D kurang dari 0. Jadi diskriminannya lebih dari 0. Ya. Jadi ini khusus ini kamu yang nyari aja, diskriminannya lebih dari 0. Fungsi kuadrat berikut yang grafiknya memotong sumbu X positif. Silakan nanti atau difaktorkan saja atau pakai diskriminan, nanti dapatnya adalah berapa. Itu ya. Nomor 10 kalian yang nyari tugasmu. Cari dulu. Ya. Atau difaktorkan nanti x. Nah, nanti yang dapatnya x-nya positif dan x-nya ini positif, nah itu jawabannya. Coba yang saya kasih contoh A ya. Misalnya y sama dengan 2x kuadrat plus 8x plus 6. Coba saya faktorkan. Ya, saya keluarkan 2. Saya bantu satu aja, nanti kamu yang terusin ya. Y saya keluarkan 2 jadi x kuadrat plus ya plus 4x plus 3. Berarti ini kalau saya faktorkan 2 kurung x plus 3, x plus 1 sama dengan 0. Berarti ini x-nya dapat minus 3, x-nya dapat minus 1. Nah, ini salah. Karena mintanya sumbu x positif. Jadi x-nya harus dapat positif. Ya. Maksudnya dua-duanya positif. Coba kira-kira yang mana? Saya coba yang B aja sekaligus. Ya, Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 6. Saya keluarkan 2, berarti x kuadrat min 4x plus 3. Terus saya faktorkan gini, 2-nya di depan, nggak usah diperhatikan 2-nya. Jadi x min 3 min 1 sama dengan 0, berarti x-nya dapat 3 atau x-nya dapat 1. Nah, ini dapat x-nya 2 titik positif semua. Jadi langsung aja jawabannya B. Silahkan screenshot dulu nomor 10. Sudah semuanya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Grafik memotong sumbu X di titik berapa? Nah, ini harus cari fungsi kuadratnya dulu. Ini puncaknya. Ini X puncak, Y puncak. Dapatnya minus 2, minus 4. Berarti kita buat persamaannya dulu. Y sama dengan A X min X puncak kuadrat tambah Y puncak. Ini rumusnya tadi. Membuat fungsi kuadrat dulu. Nah, X puncak Y puncaknya adalah ini X puncak Y puncak. Sehingga Y sama dengan A kurung X min X puncak, berarti positif 2. Min ketemu min positif 2 kuadrat, ditambah Y puncaknya minus 4. Ya, melewati titik ini. Titik ini adalah 0, minus 3. Kita lewati 0, minus 3. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Berarti ini minus 3 sama dengan A. X-nya 0 tambah 2 kuadrat min 4. Jadi minus 3 sama dengan A.
ini 4 min 4. Jadi minus 3 sama dengan 4A minus 4. Pindah ke kiri, min 3 tambah 4 sama dengan 4A. 4A sama dengan 1, A-nya 1/4. Nah, ini masuk ke persamaan ini. Ya, sehingga persamaannya Y sama dengan 1/4 X plus 2 kuadrat minus 4. Kita kuadratkan ini 1/4 kurung X kuadrat plus ya 4X plus 4 minus 4. Ini kali ini sehingga Y sama dengan 1/4 X kuadrat ya plus X plus 1 min 4 sehingga Y sama dengan 1/4 X kuadrat plus X minus 3 ya. Memotong sub X ya, memotong sub X, Y-nya 0. Berarti ini 0 sama dengan 1/4 X kuadrat plus X min 3. Coba supaya penyebutnya hilang, saya kalikan 4. Sehingga X kuadrat plus 4X minus 12 saya buat sama dengan 0. Terus difaktorkan. Ya, Y-nya 0. X 62 plus min. Jadi X-nya dapat minus 2. X-nya dapat minus 6 atau X-nya dapat 2. Sehingga koordinatnya X-nya minus 6, Y-nya 0, atau X-nya 2, Y-nya 0. Jadi minus 6,0 dan 2,0. Jawabannya B. Silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot semuanya? Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Grafik fungsi Px kuadrat ini menyinggung sumbu X. Tadi ada gambar-gambar menyinggung sumbu X, itu syaratnya diskriminan sama dengan 0. Ya, diskriminan sama dengan 0. Di sini Y-nya adalah Px kuadrat ditambah P plus 2X min P plus 4. Berarti ini A-nya P, B-nya adalah P plus 2, C-nya min P plus 4. Dan diskriminan sama dengan 0, berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat jadi P plus 2 kuadrat min 4A. A-nya adalah P, C-nya adalah min P plus 4 sama dengan 0. Kita jabarkan P kuadrat plus 4P plus 4. Terus min 4P kurung min P plus 4 sama dengan 0. Jadi P kuadrat plus 4P plus 4. Ini kali ini kali ini. Plus 4P kuadrat min 16P sama dengan 0. Jadi P kuadrat tambah 4P kuadrat 5P kuadrat. 4P dikurangi 16P minus 12P ditambah 4 sama dengan 0 difaktorkan. Jadi 5P di sini P, ini 4, 1. 2, 2. Jadi 2, sini 2. Jadi ini min, ini min. Jadi 5P sama dengan 2, P-nya 2/5. Atau P sama dengan 2. Jawabannya 2 dan 2/5. 2 dan 2/5. Jawabannya D. Silahkan screenshot dulu nomor 15. Sudah di screenshot semuanya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Fungsi kuadrat ini terletak di bawah sumbu X. Nilai K yang terjadi adalah, coba cek di bawah sumbu X tadi gimana? Di bawah sumbu X itu diskriminan kurang dari 0. Di bawah sumbu X itu diskriminan kurang dari 0.
Kita cari diskriminan kurang dari 0. Diskriminan kurang dari 0 dan tadi apa tadi? Diskriminan kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0. Diskriminan kurang dari 0, A-nya kurang dari 0. Jadi fx sama dengan kx kuadrat plus 8x plus k minus 7. Berarti ini A-nya sama dengan k, B-nya sama dengan 8, C-nya adalah k minus 7. Di bawah sumbu x berarti tadi diskriminan kurang dari 0, A kurang dari 0. Ini syaratnya. Coba yang gampang dulu. Di antara ini pernyataan ini, ya, ada dua kan, A kurang dari 0. A kurang dari 0 berarti nilainya A itu K. K kurang dari 0. Ini harus betul. K kurang dari 0. Berarti kurang dari 0 itu antara ini dengan ini bisa. Ini juga bisa. Ini nggak boleh. Ya. Terus kita syarat berikutnya, diskriminan kurang dari 0. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC ya kurang dari 0. B-nya adalah 8 dikuadratin min 4A-nya adalah K, C-nya adalah K minus 7 kurang dari 0. Jadi 64 dikurangi 4K kuadrat plus 28 kurang dari 0. Saya urutin dari depan, min 4K kuadrat, sorry, ini 28K ya. Plus 28K plus 64 kurang dari 0, saya bagi minus 4. Sehingga K kuadrat minus 7K minus 16 kurang dari 0. Faktor ini. 16 itu 8 kali 2. 4 kali 4. Bisa nggak nih? Coba cek dulu. Bisa nggak difaktorin? Barangkali Bapak ada yang salah ngitung. Tolong dicek kembali. Ini harus bisa difaktorkan. Bisa nggak difaktorin? Coba. Di sini bisa nggak difaktorin? 16 itu 8 dengan 2. Selisihnya 6. Berarti nggak bisa difaktorkan ya? Berarti kita pilih yang ini aja. Di antara dua syarat ini yang ini. Ya. Ya enggak? Coba cek dulu. Atau Bapak salah ngitung. B kuadrat 84 min 4K kali K minus 7. Jadi min 4K kuadrat plus 28K. Iya. Ya udah, karena nggak bisa difaktorin, pilih yang ini. Jawabannya B aja. Kalau ada kekeliruan tolong diingatkan kembali ya. Barangkali Bapak salah ngitung. Udah, screenshot dulu. Nah, sekarang soal yang terakhir. Diketahui luas ABC merupakan persegi panjang luas minimum segitiga AEF. AEF. Berarti luas segitiga AEF sama dengan luas persegi ABCD, luas persegi panjang, dikurangi luas segitiga ABE dikurangi luas segitiga ECF dikurangi luas segitiga ADF. Di sini ukurannya 8 dengan 10. Berarti ini 8 kali 10. Luas segitiga ABE setengah
kali alasnya adalah 10, tingginya adalah X, dikurangi luas segitiga ECF. Berarti ini ke sini 8, dikurangi X berarti ini ke sini ya 8 kurang X. Ini 2X. 8 kurang X ini 2X, berarti setengah kali 2X kali 8 min X. Dikurangi luas segitiga ADF. Ini 10, ini 2X, berarti ini ke sini 10 kurangi 2X. Berarti setengah kali 8 kali 10 min 2X. Ini dapatnya 80 min 5X. Ini coret dengan ini, berarti min X kurung 8 min X. Ini coret dengan ini 4, berarti min 4, 10 min 2X. Sehingga dapatnya 80 min 5X min 8X plus X kuadrat min 40 plus 8X. Ini sama ini. Ini sama ini habis. Sehingga luasnya segitiga yang diarsir adalah X kuadrat min 5X plus 40. Nah, untuk mencari luas minimumnya, kita cari X-nya dulu. Pakai sumbu simetrik min B per 2A. Ini A-nya 1, B-nya minus 5, C-nya 40. Kita cari min B, min 5 per 2 kali 1. Jadi X-nya dapat 2,5. X-nya udah ketemu 2,5, masukkan ke sini luas. Luas segitiganya masukkan ya 2,5 kuadrat min 5 kali 2,5 tambah 40 ya. Ini 25 dikuadratkan 625, komanya 2 min 25 kali 5 125, komanya 1 ditambah 40. Tinggal ngitung saja. Jadi 6,25 dikurangi 12,5 ditambah 40. Dapatnya 33,75. 33,75. Jawabannya B. Silakan screenshot dulu jawaban terakhir. Udah ya, udah di screenshot ya, udah selesai semua ya. Udah sampai sini, silahkan nanti dipelajari lagi. Itu soal di LKS ya. Di LKS latihan UK kedua. Udah ya, kalau ada yang tanyakan silahkan tanyakan. Terus kalau ada materi yang belum Bapak ajarkan, tolong segera kabari Bapak. Biar nanti Bapak kasih tambahan les kalau perlu. Karena kemarin ke pending Bapak ada yang antar istri ke rumah sakit. Jadi kalau ada materi yang belum Bapak jelasin, silakan request. Silakan kasih tahu nanti biar Bapak kasih materinya. Oke, Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.